Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari kita lihat informasi terbaru mengenai Israel versus Hamas yang sudah berlangsung sekitar 5 pekan ya. Dan tentu kita mengharapkan semoga situasi di sana segera membaik ataupun kembali kondusif, karena sesungguhnya kasihan warga biasa, masyarakat biasa, terutama mereka yang fokusnya adalah menjalani kehidupan, mencukupi kebutuhan keluarganya dan bekerja, kawan-kawannya. Jadi di sini juga diuraikan bahwa update perang Gaza ya versus Hamas ini, kawan-kawannya. Jadi Israel versus Hamas ya. Israel katanya semakin menggila ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa perang antara Israel dan Hamas telah memasuki pekan kelima dan keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Jadi itu dia Bapak Ibu, situasi memang semakin memanas ya. Adapun AS ya menghadapi gelombang kemarahan yang meningkat dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri Arab katanya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Menteri Luar Negeri AS ya menegaskan kembali dukungan AS terhadap jeda kemanusiaan dalam pertempuran di Gaza untuk memastikan warga sipil yang putus asa mendapatkan bantuan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ya katanya di sini kawan-kawan disebut sebagai keras kepala memberikan sedikit perhatian pada gagasan tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan memang sampai hari ini ya, ini sudah berlangsung 5 pekan bahwa Israel yang melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu tampaknya kawan-kawannya Bapak Ibu semuanya masih berpegang teguh pada pernyataannya sekitar 2-3 minggu yang lalu ya, yang menyampaikan bahwa Israel tidak akan berhenti untuk melakukan serangan balasan terhadap pihak Hamas karena mereka menargetkan untuk membumi hanguskan Hamas, kawan-kawannya. Jadi itu yang kita lihat beberapa hari yang lalu, dan memang Bapak Ibu semua, apa yang membuat situasi sekarang ini ya begitu memanas karena ya pada tanggal 7 Oktober seperti yang sudah kita lihat bersama ya, secara dadakan pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel, dan juga tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga ya dari pihak Israel yang kemudian menjadi korban, dan ditambah lagi korban itu mengalami peningkatan jumlah, kawan-kawan, yang bahkan sudah hampir 10.000 ketika pihak dari Israel juga melakukan serangan balasan terhadap pihak Hamas. Dan memang Bapak Ibu semua, lagi-lagi tidak bisa dipungkiri bahwa baik dari pihak Israel maupun dari pihak warga yang ada di kota Gaza terutama itu menjadi korban, Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat memilukan, dan terus kita harapkan semoga situasinya kembali kondusif ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri juga Mesir, kawan-kawannya, di sini dikatakan bahwa negaranya bertindak sebagai satu-satunya saluran bagi orang asing untuk keluar dari jalur Gaza dan masuknya bantuan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian sementara itu Hamas juga mengatakan pada Sabtu malam bahwa evakuasi warga yang berkewarganegaraan ganda katanya di sini dan orang asing dari Gaza ditangguhkan sampai Israel mengizinkan beberapa warga Palestina yang terluka mencapai Rafah sehingga mereka dapat melintasi perbatasan untuk perawatan di rumah sakit di Mesir. Jadi Bapak Ibu semua, ini dia situasinya ya. Tapi tadi saya coba lihat kawan-kawannya dan Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi di sana memang semakin memanas ya. Tadi juga saya coba lihat ini Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa Israel tegaskan bahan bakar tidak boleh masuk Gaza. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Tadi saya coba cari-cari informasi ya kawan-kawannya mengenai pihak Israel yang yang bertekad tidak mau membolehkan bahan bakar masuk ke kota Gaza ya. Mungkin ini bagian dari Bapak Ibu ya, strategi mereka, karena kalau kita lihat sekarang ya pemanfaatan teknologi dan segala macam ini terutama butuh daya kawan-kawannya ya, butuh listrik, ataupun kemudian kalau kita bicara listrik ya tentu bicara bahan bakarnya ya, apa yang bisa digunakan Bapak Ibu ya, ataupun kemudian mesin-mesin dan segala macamnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Israel tegaskan bahan bakar tidak boleh masuk Gaza ya. Jadi Bapak Ibu semua, tadi saya coba cari ya beberapa informasinya, yang dilarang Israel ini bahan bakar saja ya. Kalau mengenai bantuan sembako dan pangan ini saya lihat tadi itu dibolehkan masuk kawan-kawannya, tapi kalau mengenai bahan bakar itu mereka tegas tidak membolehkan ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, situasi yang sedang berlangsung di sana, dan tampaknya memang ini karena ini sudah berlangsung selama 5 pekan dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ini akan segera berakhir ya. Belum ada tanda-tanda ini akan segera membaik ya. Sekalipun demikian kita tetap ya optimis, berharap semoga situasinya ada solusi yang paling baik yang memungkinkan kedua belah pihak ataupun situasi di sana segera membaik. Itu dia kawan-kawannya ataupun Bapak Ibu semuanya. Karena kasihan Bapak Ibu ya. Kasihan sekali, tadi saya coba
lihat-lihat ya apa namanya warga, wah bahkan bukan hanya warga Bapak Ibu ya, para aparat tujuh juga ya, apa namanya banyak yang kemudian menjadi korbannya, baik dari pihak apa namanya Hamas maupun dari pihak Israel Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi teman-teman, saya mau sampaikan begini ya. Makanya terus ya saya ingat apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando beberapa minggu yang lalu ya, yang mana beliau menyampaikan bahwa kenapa Hamas melakukan serangan dadakan itu kepada Israel, karena mereka sudah tahu bahwa Israel pasti akan membalasnya secara berkali-kali lipat, dan itu memang yang terjadi Bapak Ibu ya. Ya. Jadi situasi hari ini menjadi memanas karena ya apa namanya Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel pada Sabtu yang lalu itu ya, 5 pekan yang lalu ya, tanggal 7 Oktober, dan apalagi itu juga bertepatan dengan hari Sabat di Israel, yang mana menurut hukum Taurat yang mereka ini diatur kawan-kawannya pada hari Sabat ini mereka tidak bisa beraktivitas ya sebagaimana pada hari-hari lainnya ya. Ya jadi memang makanya kalau kita lihat ya beberapa tokoh di bangsa kita di Indonesia pada waktu itu ya, wah nampaknya sangat bersenang ria, kawan-kawannya bersukaria mereka ya, karena katanya ini, wah ini serangan yang luar biasa katanya, serangan tepat katanya dari Hamas itu Bapak Ibu. Itulah kawan-kawannya. Makanya saya heran sekali ya ketika awal-awal ini kejadian Bapak Ibu ya, satu hari pada tanggal 7 itu kan ramai sekali beritanya ya, dan sampai pada hari Senin itu, pada hari Minggu itu ya, wah itu ramai sekali teman-teman ya Bapak Ibu semuanya, itu kan banyak banget yang kemudian memuji Hamas ya, mengapresiasi, bahkan dalam banyak komentar yang kemudian bermunculan itu Bapak Ibu semua ya. Pada saat itu saya tidak menemukan adanya tokoh yang bersuara menyampaikan keprihatinan ya peristiwa kemanusiaan atas korban yang berjatuhan di pihak Israel. Tidak ada saya temukan itu Bapak. Yang semuanya bersuara itu adalah memuji Hamas dan segala macamnya ya. Barulah kemudian pada hari Senin ya, ketika pihak dari Israel melakukan serangan bertubi-tubi, barulah semuanya Bapak Ibu mengecam Israel dan segala macam. Kadang-kadang saya berpikir begini ya, ketika Hamas menyerang Israel, semua bertepuk tangan. Tapi apa namanya, ketika Israel membalas Hamas, semuanya mengecam. Jadi ini memang tidak fair Bapak Ibu ya, tidak fair. Ini saya tetap pada posisi melihat dalam konteks kemanusiaan ya. Makanya saya sampaikan bahwa ini ada apa namanya tidak fair ya. Karena ketika Hamas menyerang ya dengan roketnya, dengan bomnya, dengan rudal dan segala macam mungkin ya. Ya, ini kan yang menjadi korban banyak juga dari warga Israel Bapak Ibu ya. Lalu kemudian banyak sekali yang bertepuk tangan ya. Sedangkan ketika Israel menyerang, wah itu banyak bukan tepuk tangan Bapak Ibu ya, tapi mengecam. Nah, inilah situasinya ya. Makanya saya pikir teman-teman semua memang akhirnya kita jadi agak ini ya, tidak mudah mendapatkan penilaian yang bersifat objektif atas situasi sekarang ini ya, dan itu sebabnya saya beberapa kali menghimbau ya dan mengajak kepada kita semua ya agar apa namanya tidak terbatas pada informasi-informasi yang kemudian ada dalam negeri, tetapi kita juga perlu ya melihat cuplikan-cuplikan video dari luar kawan-kawannya, pemberitaan-pemberitaan dari luar, supaya kita kemudian bisa mendapatkan apa namanya ya kabar yang menyeluruh terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, saya coba kasih tahu dulu di sini ya. Di sini juga ada beberapa informasi ya, pihak dari apa namanya Israel ya. Israel katanya di sini juga serbu terowongan Hamas teman-teman ya. Israel serbu terowongan Hamas ya. Bahkan apa namanya Bapak Ibu semua ya. Oke ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Ya, ini beberapa informasi tambahannya ya. Tapi saya serbu apa namanya, sebentar kawan-kawan, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Sebentar teman-teman ya, saya coba kasih tunjuk dulu. Ini terowongan Hamas ya, terowongan Hamas. Saya coba bentar ya. Oke, ya. Oke, ini dia ya. Ini Bapak Ibu, ini makanya beberapa hari yang lalu tentara Israel katanya menyerbu ya terowongan Hamas ya. Ini dia Bapak Ibu ya situasinya ya. Ini judul apa namanya informasinya. Ya, tapi kalau saya tetap menghimbau kepada kita semua teman-teman ya, apapun cuplikan video ataupun uraian-uraian berita ya, lebih baik kita akan carikan apa namanya informasi pembanding, ataupun jangan terlanjur percaya Bapak Ibu ya informasi-informasi yang beredar ini ya. Kita mesti bijaksana dan berwaspada mendapatkan berita ya, agar ini kita tidak tersesat ya oleh berita-berita yang salah Bapak Ibu ya. Memang ada juga berita-berita yang bagus kawan-kawannya, yang saya lihat tuh menguraikan secara ini ya, apa namanya baik ya terkait dengan situasi yang berlangsung di sana, tetapi ada juga memang yang mesti selalu kita cek kebenarannya, itu yang paling penting Bapak Ibu ya, ataupun saudara-saudara sekalian ya. Jadi memang apa yang sedang terjadi di sana ataupun sedang berlangsung di sana ya, ini telah memanas Bapak Ibu ya, situasinya memang tidak sedang baik-baik saja ya, situasinya benar-benar apa namanya ya dalam kondisi
membutuhkan banyak perhatian memang ya, membutuhkan banyak perhatian teman-teman. Dan ini saya juga mau share kawan-kawan, ini tadi bantuan kemanusiaan ya, sebentar ya, dari RI ya, bantuan kemanusiaannya. Oke, RI ya, saya coba kasih tunjuk dulu teman. Ini dia ya. Jadi di sini dikatakannya apa namanya, penegasan pro Palestina saat Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan. Nah, itu dia Bapak ya. Nah, memang kalau pemerintah kita itu jelas ya pro Palestina Bapak Ibu. Namun sebenarnya begini ya. Sampai sekarang ini teman-teman ya, saya itu terus bertanya-tanya mengapa ya ketika ada pejabat bahkan yang berbicara mengenai Palestina ya, dan ini teman-teman kita garis bawahi dulu ya, yang sedang berlangsung ini adalah Hamas versus Israel. Dan yang menyebabkan situasi saat ini adalah bermula ketika Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, dan itu memicu kemarahan dari Israel ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ya, opini yang berkembang itu adalah apa namanya, ini kan sering banget ya save Palestina dan segala macamnya ya, mendukung kemerdekaan Palestina dan segala macamnya. Saya terus bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa ya bahkan ini disampaikan oleh beberapa pejabat kita ya, mendukung kemerdekaan Palestina. Kan Palestina sudah merdeka, jadi apa yang mau didukung ya? Didukung merdeka yang bagaimana lagi? Bahkan dia punya dubesnya di RI, dia punya presiden ya. Ya, teman-teman, ini memang yang kemudian kadang-kadang saya berpikir juga, maksudnya apa ya, kenapa mereka menggunakan terminologi yang seperti itu ya. Kalau misalnya mereka bicara mengenai apa namanya, agar berdaulat dan segala macam, mungkin agak sedikit masuk akal teman-teman ya. Ya, agak sedikit masuk akal. Tapi sebenarnya begini ya, dalam hal kita lihat memilih terminologi berdaulat pun ya, artinya kan kalau sudah merdeka berarti mereka berdaulat lah atas negaranya ya. Ya mungkin ada hal-hal yang kemudian perlu diakui ataupun kemudian kondisinya ya, dan kebebasan mereka di sana teman-teman ya, itu perlu ya. Tetapi apa namanya Bapak Ibu semua, oleh karena apa namanya ya, ini kan gagasannya itu mendukung Palestina, akhirnya kan seolah-olah bahwa yang sedang berlangsung ini adalah Palestina versus Israel, padahal yang benar adalah ya Israel versus Hamas. Dan bahkan Presiden Palestina sendiri juga ikut mengecam Hamas ya atas serangan pada tanggal 7 itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahkan Presiden Palestina menyampaikan ya, serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi ini jelas sekali sebenarnya Bapak Ibu ya, dan ini sekaligus membantah ya, membantah terkait dengan gagasan-gagasan yang dibangun, dikembangkan oleh beberapa oknum ini ya, agar apa namanya, agar apa tujuannya entah bagaimana ya, ya teman-teman. Dan juga senang sekali ini dikait-kaitkan dengan isu agama, padahal sebenarnya tidak ada kaitannya dari situ ya. Ini semua adalah mengenai politik. Jadi sekian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita terus ya, suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan semoga situasi di sana segera membaik ya. Itu dia. Jadi mari terus Bapak Ibu kita bijaksana dalam mendapatkan informasi ya, dalam mendapatkan apa namanya kabar-kabar ataupun berita-berita, dan mari terus meng-cross check ya. Jadi teman-teman juga kalau ada informasi-informasi terbaru yang mungkin saya tidak dapatkan, silakan Bapak Ibu ya bagikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas, dan mari terus sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan.